Bab 9. Kegunaan sosiologi. G. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. 1. Auguste Comte, 1798-1857. Auguste Comte adalah seorang Prancis yang merupakan bapak sosiologi yang juga pertama-tama memberi nama pada ilmu tersebut, yaitu dari kata-kata socius dan logos. Walaupun dia tak menguraikan secara rinci masalah-masalah apa yang menjadi objek ilmu sosiologi, akan tetapi dia mempunyai anggapan bahwa ilmu sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu social statistik dan social dynamic. Konsepsi tersebut merupakan suatu pembagian dari sisi sosiologi yang sifatnya pokok sekali. Sebagai social statistik, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan, sedangkan social dynamic meneropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang zaman, yang pada hakikatnya melewati 3 tahap, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan pikiran manusia. Tahap-tahap pikiran manusia tersebut adalah A. Tahap teologis. Ialah tingkat pemikiran manusia bahwa benda-benda di dunia ini semuanya berjiwa dan disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada di atas manusia. Cara pemikiran-pemikiran tersebut tidak dapat dipakai dalam ilmu pengetahuan, oleh karena ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari sebab-sebab serta akibat-akibat dari gejala-gejala di dunia ini. B. Tahap metafisis. Pada tahap ini manusia masih percaya bahwa gejala-gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di atas manusia. Manusia belum berusaha untuk mencari sebab-sebab dan akibat-akibat gejala-gejala tersebut. C. Tahap positif merupakan tahap di mana manusia telah sanggup untuk berpikir secara ilmiah, dan pada tahap ini berkembanglah ilmu pengetahuan. Menurut Comte, masyarakat harus diteliti dengan menyelidikinya atas dasar fakta-fakta yang objektif, dan dia juga menekankan pentingnya penelitian-penelitian perbandingan antara pelbagai masyarakat yang berlainan. Hasil-hasil karyanya yang terutama adalah The Scientific Labors Necessary for the Reorganization of Society, 1822. The Positive Philosophy, 6 jilid, 1830-1840. Subjective Synthesis, 1820-1903. 2. Herbert Spencer, 1820-1903. Dalam bukunya yang berjudul The Principles of Sociology, 3 jilid, 1877, Herbert Spencer secara terinci menguraikan materi daripada sosiologi secara sistematis. Spencer mengatakan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sebagai tambahan disebutkannya asosiasi, masyarakat-masyarakat setempat, pembagian kerja, stratifikasi sosial, sosiologi pengetahuan, dan pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Tidak lupa dia menekankan bahwa ilmu sosiologi harus menyoroti hubungan timbal balik antara unsur-unsur masyarakat seperti misalnya pengaruh norma-norma atas kehidupan keluarga, hubungan antara lembaga-lembaga politik dengan lembaga-lembaga keagamaan. Unsur-unsur dari masyarakat tadi mempunyai hubungan yang tetap dan harmonis. Ini merupakan suatu integrasi. Sebagaimana juga dengan Comte, Spencer menganggap pentingnya penelitian atas perkembangan masyarakat dan perbandingan antara masyarakat-masyarakat tersebut. Hasil karyanya yang terkenal di samping yang telah disebut di atas adalah Social Statistics, 1850, Principles of Psychology, 1955, Principles of Biology, 2 jilid, 1864 dan 1861, Principles of Ethics, 1893. 3. Emil Durkheim, 1858-1917. Menurut Emil Durkheim, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial dan di dalam penerbitan daripada suatu majalah sosiologi yang pertama, yaitu LNE Sociology Q. Dia mengadakan pembagian sosiologi atas 7 seksi, yaitu A. Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia. B. Sosiologi agama. C. Sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi-organisasi politik, organisasi-organisasi sosial, perkawinan, dan keluarga.
D. Sosiologi tentang kejahatan. E. Sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok-kelompok kerja. F. Demografi yang mencakup masyarakat-masyarakat perkotaan dan pedesaan. G. Dan sosiologi estetika. Dia juga menekankan pada pentingnya penelitian perbandingan. Sosiologi adalah ilmu mengenal masyarakat-masyarakat, katanya. Di samping itu, Durkheim mengadakan ulasan mengenai solidaritas dan angka bunuh diri dalam masyarakat-masyarakat sederhana bersifat mekanis, karena sifatnya yang spontan, sedangkan pada masyarakat-masyarakat yang kompleks bersifat organis. Hasil-hasil karyanya yang terkemuka adalah antara lain The Social Division of Labor, 1893, The Rules of Sociological Method, 1895, The Elementary Forms of Religious Life, 1952. 4. Max Weber, 1864-1920. Sosiologi dikatakannya sebagai suatu ilmu yang berusaha untuk memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial untuk memperoleh gambaran dan pengaruhnya. Max Weber, seorang Jerman, berusaha memberikan pengertian mengenai kelakuan-kelakuan manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Di samping terkenal dengan metode pengertiannya, Method of Understanding, Max Weber juga terkenal dengan teori ideal tipusnya. Yang dimaksudnya dengan ideal tipus adalah suatu konstruksi dan pikiran seorang peneliti yang dapat dipergunakannya sebagai suatu alat untuk menganalisa gejala-gejala dalam masyarakat. Ajaran-ajaran Max Weber yang memberi saham dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat banyak. Misalnya analisanya mengenai wewenang, birokrasi, sosiologi agama, organisasi-organisasi ekonomi, dan seterusnya. Di antara sekian banyaknya hasil karya yang ditulisnya adalah antara lain The History of Trading Companies During the Model Ages, disertasi 1889, Economy and Society, 1920, Collected Essays on Sociology of Religion, 3 jilid, 1921, Collected Essays on Sociology and Social Problems, 1924, From Max Weber, Essay in Sociology, diterjemahkan dan diedit oleh H.H. Gerth dan C. Wright Mills, 1946. The Theory of Social and Economic Organization, diterjemahkan oleh Ted Cut Parsons, 1947. Alex Weber on the Methodology of Social Sciences, diterjemahkan oleh E.A. Shields dan H.A. Finch, 1949. 5. Charles Harton Cooley, 1864-1921. Seorang Amerika yaitu Charles Harton Cooley mengembangkan konsepsi mengenai hubungan timbal balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu dengan masyarakat. Terlebih dahulu dia mulai dengan perkembangan kehidupan manusia sejak dia dilahirkan. Pada waktu manusia berada di bawah dominasi kelompok utama, primary group, yaitu keluarga, kelompok permainan dan rukun tetangga. Kelompok utama ditandai dengan saling kenal antara warga-warganya serta kerjasama pribadi yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah peleburan daripada individu-individu dalam satu kelompok, sehingga tujuan individu juga menjadi tujuan kelompoknya. Cooley dalam mengemukakan teorinya tadi terpengaruh oleh aliran romantik yang mengidam-idamkan kehidupan bersama yang rukun dan damai. Sebagaimana yang dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, dia berprihatin dalam melihat masyarakat-masyarakat modern yang telah goyah norma-normanya, sehingga masyarakat-masyarakat sederhana merupakan bentuk ideal yang terlalu berlebih-lebihan kesempurnaannya. Hasil-hasil karyanya adalah antara lain Human Nature and Social Order, 3 jilid, 1902, Social Organization, 1909, Social Process, 1918. 6. Pierre Guillerme Frederick Ripley, 1806-1882. Ripley, seorang Perancis, adalah salah seorang ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang terkemuka dari abad ke-19. Dia berhasil mengintrodusir suatu metode tertentu untuk meneliti dan menganalisa gejala-gejala sosial, yaitu dengan jalan mengadakan observasi terhadap fakta-fakta sosial dan analisan induktif. Kemudian dia juga mempergunakan metode SACE study, SACE study, dalam penelitian-penelitian sosial. Penelitian-penelitiannya terhadap masyarakat menghasilkan dalil bahwa lingkungan geografis menentukan jenis pekerjaan, dan hal ini mempengaruhi organisasi ekonomi keluarga serta lembaga-lembaga lainnya. Keluarga merupakan objek yang utama
Dalam penyelidikan, dia berkeyakinan bahwa anggaran belanja suatu keluarga merupakan ukuran kuantitatif bagi kehidupan keluarga sekaligus menunjukkan kepentingan keluarga tersebut. Akhirnya, dikatakannya bahwa organisasi sosial dari keluarga sepenuhnya terikat pada anggaran keluarga tersebut. Karangan-karangan yang pernah dibuatnya adalah misalnya European Workers 1855, Social Reform in France 1864, The Organization of the Family 1871, The Organization of Labor 1872. 7. Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies terkenal dengan teorinya mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft sebagai dua bentuk yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok sosial. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dalam hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang juga bersifat nyata dan organis bagaimana dapat diumpamakannya dengan peralatan hidup tubuh manusia atau hewan. Bentuk Gemeinschaft terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok, kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya. Gesellschaft merupakan bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Gesellschaft bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Bentuk Gesellschaft misalnya terdapat pada suatu organisasi pedagang, organisasi suatu pabrik, atau dapat pada suatu organisasi industri, dan seterusnya. Hasil-hasil karyanya adalah antara lain Gemeinschaft dan Gesellschaft 1887, Custom 1909, Sociological Studies dan Criticism 3 jilid 1952, Introduction to Sociology 1937, dan lain-lain. 8. Leopold von Wies 1876 sampai 1949. Von Wies, seorang Jerman, menganggap sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris yang berdiri sendiri. Objek dari sosiologi adalah penelitian terhadap hubungan antar manusia yang merupakan kenyataan sosial. Jadi, katanya, objek khusus dari ilmu sosiologi adalah interaksi sosial atau proses sosial. Penelitiannya yang pertama merupakan suatu penyelidikan terhadap klasifikasi proses-proses sosial, dengan terutama menyoroti proses-proses sosial yang asosiatif dan disosiatif. Setiap kategori proses sosial dibagi-baginya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil atas dasar derajat asosiatif atau disosiatifnya. Penelitian selanjutnya dilakukan terhadap struktur sosial yang merupakan saluran dari hubungan antara manusia. Hasil-hasil karyanya adalah antara lain The Basis of Sociology, A Critical Examination of Herbert Spencer Synthetic Philosophy, 1906, General Sociology, Jilid 1, Social Relation, 1924, dan Jilid 2, Social Forms, 1929, Systematic Sociology, bersama-sama dengan Howard Baker, 1932, Sociology of Social Relation, 1941, 9. Alfred Vierkandt, 1867 sampai 1953. Pada permulaannya, Alfred Vierkandt menganggap bahwa sosiologi harus mempelajari sejarah kebudayaan. Kemudian dia menyatakan bahwa sosiologi terutama mempelajari interaksi-interaksi dan hasil yang interaksi-interaksi tersebut. Masyarakat merupakan himpunan interaksi-interaksi sosial, sehingga sosiologi bertugas untuk mengkonstruksikan teori-teori tentang masyarakat dan kebudayaan. Setiap masyarakat, katanya, merupakan suatu kebulatan di mana masing-masing unsur-unsurnya saling pengaruh-mempengaruhi. Dasar semua struktur sosial adalah ikatan-ikatan emosional. Tak ada konflik antara kesadaran individual dengan kelompoknya. Oleh karena individu-individu tersebut tunduk kepada tujuan-tujuan kelompoknya. Hubungan antara individu merupakan suatu mata rantai. Hubungan-hubungan tersebut timbul dan hilang. Akan tetapi, struktur dan tujuan kelompok sosial tetap bertahan. Sosiologi mempelajari bentuk-bentuk dan struktur-struktur tersebut. Hasil-hasil karyanya adalah antara lain Primitive and Civilized Peoples 1896, Inertia in Culture Change 1908, Theory of Society, Main Problems of Philosophical Sociology 1922, diperbaiki pada tahun 1928 dan 1949, Dictionary of Sociology 1931, Family, People and State in Their Social Life 1936. 10. Lester Frank Ward 1841 sampai 1913. Ward
dapatlah dianggap sebagai salah seorang pelopor dari perkembangan sosiologi di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum dari manusia. Katanya, sosiologi bertujuan untuk meneliti kemajuan-kemajuan manusia. Ilmu tersebut mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Jadi, fungsi masyarakat yang dipelajarinya. Ia membedakan antara pure sosiologi yang meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial dan applied sociology yang khususnya mempelajari manusia. Menurut Ward, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan. Rasa lapar dan rasa cinta merupakan keinginan-keinginan yang kuat. Perasaan-perasaan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan individu yang karena interaksi menjadi kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan-kekuatan sosial tersebut mempunyai kemampuan untuk menggerakkan kecakapan-kecakapan manusia untuk memenuhi tujuannya. Demikianlah kurang lebih ajaran Ward dalam garis besarnya. Hasil-hasil karyanya adalah misalnya Dynamic Society 1883, Physics Factors of Civilization 1893, Pure Sociology 1903. 11. Vilfredo Pareto 1848-1923. Vilfredo Pareto telah membuat beberapa teori dalam sosiologi yang dianggap sebagai logi experimental science. Sosiologinya didasarkan pada observasi terhadap tindakan-tindakan, eksperimen terhadap fakta-fakta, dan rumus-rumus matematis. Dalil-dalil yang umum, kata Pareto, hendaknya dibentuk atas dasar metode induksi, spekulasi, dan pertanyaan yang a prioristis tidak bernilai bagi ilmu pengetahuan. Menurut dia, masyarakat merupakan sistem dari kekuatan-kekuatan yang seimbang, dan keseimbangan tersebut tergantung dari ciri-ciri tingkah laku dan tindakan-tindakan manusia, dan tindakan-tindakan manusia tergantung dari keinginan-keinginan serta dorongan-dorongan dalam dirinya. Buku yang telah pernah ditulisnya adalah antara lain Treatise on General Sociology 3 jilid 1917 yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 4 jilid 1935 dengan judul The Mind and Society. 12. George Simmel 1858-1918. Menurut George Simmel, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang khusus, yaitu merupakan satu-satunya ilmu pengetahuan analitis yang abstrak di antara semua ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Masyarakat katanya merupakan suatu proses yang berjalan dan berkembang terus. Masyarakat ada di mana individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi tersebut timbul oleh karena kepentingan-kepentingan dan dorongan yang tertentu. George Simmel mengatakan bahwa objek sosiologi adalah bentuk-bentuk daripada hubungan antar manusia. Madhab yang dipelopori oleh Simmel adalah madhab sosiologi formal. Di antara hasil-hasil karyanya dapatlah disebutkan di sini. Concerning Social Differentiation 1890, Sociology, Studies of the Forms of Socialization 1908, Basic Problems of Sociology 1917, Conflict of Modern Culture 1918. 13. William Graham Sumner 1840-1910. Sistem sosiologi dari Sumner. Dia adalah seorang Amerika, didasarkan pada konsep in-group dan out-group. Masyarakat merupakan peleburan dari kelompok-kelompok sosial. Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana harus memperlakukan warga-warga sekelompok maupun warga-warga dari kelompok-kelompok lainnya. Apabila suatu kebiasaan dianggap demikian pentingnya bagi kesejahteraan kelompok sosial, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau moral kelompok yang mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Menurut Sumner, ada 4 dorongan yang universal dalam diri manusia, yaitu rasa lapar, rasa cinta, rasa takut, dan rasa hampa. Dari dorongan tersebut timbullah kepentingan-kepentingan yang menyebabkan terjadinya pola-pola kegiatan-kegiatan kebudayaan. Oleh karena itu, keempat dorongan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang terpokok. Hasil karyanya misalnya Collected Essays on Political and Science 1885, What Social Classes Owe to Folkways 1907, Selected Essays of William Graham Sumner 1924, The Science of Sociology dengan A.Z. Keller 1927, Essays of William Graham Sumner 2 jilid 1934. 14. Robert Ezra Park 1864-1944. Park dianggap sebagai pelopor dari salah satu madhab dalam ilmu sosiologi, yaitu madhab ekologi yang diakui sebagai cabang ilmu sosiologi pada tahun 1925 oleh suatu pertemuan dari American Sociological Society. Pokok ajarannya adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi meneliti masyarakat setempat
dari sudut hubungan antar manusia. Park memimpin sejumlah besar penyelidikan mengenai berbagai peristiwa dalam pergaulan hidup, kota, dan mengenai sifat-sifat daripada bangsa-bangsa. Namanya terutama terkenal karena telah mengarang sebuah buku pengantar bersama dengan Burgess yang berjudul Introduction to the Science of Sociology pada tahun 1921 yang membahas segerap persoalan-persoalan ilmu sosiologi yang sebagian diambil dari kupasan-kupasan hasil karya sarjana-sarjana sosiologi yang terkemuka. Bukunya tersebut besar pengaruhnya atas perkembangan yang lebih lanjut dari ilmu sosiologi terutama di Amerika Serikat. Di samping bukunya tersebut di atas, hasil karyanya yang lain adalah Race and Culture, diterbitkan pada tahun 1950 setelah dia meninggal dunia. Dan sebelumnya dia telah menulis sebuah buku bersama-sama dengan H.A. Miller pada tahun 1921 yang berjudul Old World Traits Transplanted. 15. Karl Mannheim 1893 sampai 1947. Karl Mannheim mula-mula adalah seorang guru besar pada Universitas Frankfurt am Main di Jerman. Dan kemudian beliau pindah dan menetap di Inggris, di mana beliau menjadi guru besar pada Universitas London. Mannheim telah banyak menyumbangkan buah pikirannya bagi perkembangan sosiologi. Antara lain telah dipeloporinya suatu cabang dari sosiologi yang dinamakannya sosiologi pengetahuan, yang khususnya menelaah hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan. Kemudian, teorinya yang sangat terkenal adalah teorinya mengenai krisis, akar dari segenap pertentangan yang menimbulkan krisis tersebut terletak dalam ketegangan-ketegangan yang timbul di semua lapangan kehidupan, karena asas laissez-faire berdampingan dengan asas-asas yang baru dalam kehidupan ekonomi. Ini berlaku pula bagi lapangan-lapangan kehidupan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan dalam masyarakat berkembang menurut asas yang baru, dan dalam hal ini manusialah yang harus memberi bentuk kepada pertimbangan-pertimbangan baru tadi. Akan tetapi dalam hal ini, manusia telah gagal untuk melakukannya. Inilah menyebabkan terjadinya krisis. Menurut Mannheim, yang sangat perlu adalah diadakannya suatu planning for freedom, yaitu semacam perencanaan yang diawasi secara demokratis dan menjamin kemerdekaan aktivitas-aktivitas individu maupun kelompok manusia di dalam maupun di luar rangka perimbangan-perimbangan tersebut di atas. Dalam rangka planning for freedom tersebut, Mannheim telah merintis pembentukan The International Library of Sociology and Social Reconstruction yang bertujuan untuk menelaah secara ilmiah persoalan-persoalan ekonomi dan perencanaan sosial yang merupakan persoalan penting dewasa ini. Hasil-hasil karya dari Karl Mannheim yang terkenal adalah antara lain Ideology and Utopia 1929, Man and Society in an Age of Reconstruction 1940, Diagnosis of Hard Time 1943.